Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta, jamaah uripi Allah dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa di dalam keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di pagi yang indah ini, marilah kita kembangkan kalimat thayyibah di dalam dada kita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini kita akan mengkaji tentang Ratu Adil. Jadi diceritakan dan dikisahkan Ratu Adil itu datangnya ketika akhir zaman sudah tiba. Detik-detik akhir zaman sudah sampai kepada manusia. Jadi secara syariatnya ya manusia mayoritas saat ini di zaman akhir ini sama-sama menunggu Ratu Adilnya, yakni Imam Mahdi, imam yang memberi petunjuk ke jalan yang benar, ke jalan Allah, dan memberikan suatu kedamaian dan kemakmuran. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kisah-kisah dari Ratu Adil secara syariatnya, secara badaniahnya, secara zahirnya sudah banyak kita ketahui di dalam buku-buku, di dalam YouTube, di dalam Google, di dalam kitab-kitab. Pasti kita banyak menemukan tentang kisah dan ceritanya Ratu Adil menurut syariatnya, menurut laku badaniahnya, menurut zaman akhir zaman secara zahiriahnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Namun di sini akan menguak rahasia sebenar-benarnya bagaimana yang dimaksud Ratu Adil bagi setiap
jiwa-jiwa manusia. Alhamdulillahirrabbilalamin, karena semua cerita itu ada versi. Cerita syariatnya pun ada juga versi. Cerita sejarah hakikatnya. Ada bioskopnya, ada filmnya, ada casingnya, ada isinya. Ada makhluknya, ada sang khaliknya, ada jiwa, ada raga. Jadi di sini yang akan diceritakan tentang kisah-kisah kenyataan jiwa kita yang sudah haus oleh datangnya Ratu Adil ini. Zaman akhir adalah zaman di mana-mana jiwa kita digonjang-ganjingkan oleh dunia. Jiwa kita rakus oleh urusan-urusan dunia. Jiwa kita rakus dengan kebanggaan dan kemuliaan atas ibadah-ibadah dan atas solat-solat yang kita lakukan selama ini. Rakus memajaki Allah dengan pahala-pahala yang diinginkannya. Rakus kepada Allah dengan surga yang diidam-idamkannya. Semua penuh dengan malapetaka. Semua penuh dengan kejahiliaan. Semua penuh dengan kedustaan-kedustaan di dalam singgasana hati setiap manusia. Itulah zaman akhir. Maknanya zaman detik-detik berakhirnya manusia bertemu dengan Ratu Adilnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Begitu hebohnya cerita-cerita yang ada di dalam dada kita yang penuh sesak dengan sampah-sampah dunia, yang penuh sesak dengan persaingan-persaingan dunia, yang penuh sesak dengan kemegahan-kemegahan cita-cita dunia di dalam hati kita selama ini. Itulah datangnya huru-hara di alamnya hati ini. Jadi digambarkan datangnya huru-hara itu adalah sumpeknya hati dengan bermacam-macam masalah yang dideranya. Sumpeknya hati dengan berbagai macam kebutuhan-kebutuhan di dalamnya. Sumpeknya hati dengan berbagai macam persaingan-persaingan bisnis di dalamnya. Karena hatinya belum ketemu dengan Ratu Adilnya, seolah-olah kehidupannya selama ini tidak ada keadilan apapun. Karena sesungguhnya tak satu pun manusia bisa berlaku adil. Bahkan manusia melakukan kemungkaran demi kemungkaran untuk menuju, untuk menjemput sesuai cita-cita yang diinginkannya. Berbagai macam hal, berbagai macam cara ditempuhnya
demi untuk mencapai cita-cita yang diharapkannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ratu adil itu yang bagaimana sih? Jadi kabar Ratu adil kedatangannya hanya bagi jiwa-jiwa yang tersentuh hatinya. Datangnya Ratu adil hanyalah jiwa-jiwa yang terhidayah jiwanya untuk kembali taubat kepada Allah dari segala huru-hara dosa-dosa yang dilakukannya selama ini. Yakni kabar datangnya sebuah ratu keadilan itu adalah ketika manusia terhidayai untuk mencari jalan menuju Allah. Itulah akhir detik zaman akhir manusianya berkelana menjadi Tuhan di atas dunia ini daripada menjadi makhluk yang dituhani oleh Ratu adilnya. Makna Ratu adil itu sebenarnya ada di dalam Al-Quran. Kami bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisth wa la yajrimannakum shana'anu qawmin 'ala alla ta'dilu 'adilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, mohon maaf, baca Arabnya kurang fasih dan kurang lancar. Karena memang sebenarnya saya bukan orang Arab, tapi saya orang Jawa. Jawa tapi tidak tertipu daya oleh kebudayaan Arab. Arab tetaplah Arab, tapi saya Islam yang ada di Jawa. Ya, bukan bahasanya, ya belepotan. Kata seseorang yang komentar di YouTube. Bahasa Arabnya, baca Al-Qur'annya berlepotan. Memang benar saya akui karena memang saya bukan orang Arab, mohon dimaklumi. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu para penegak keadilan karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu golongan mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Maidah ayat 8. Sadaqallahul azim, Maha benar Allah.
Inilah seruan Allah kepada seluruh manusia. Wahai manusia-manusia yang beriman, khususnya yang diseru Allah itu adalah manusia yang beriman. Jadi manusia yang tak beriman tidak masuk di dalamnya. Jadilah kamu para penegak keadilan karena Allah. Jadi para orang-orang yang beriman, para orang-orang yang sudah berbaiat, bagi orang-orang yang sudah tahu dengan siapa hakikat Ratu Adilnya, maka merekalah para penegak keadilan karena Allah. Menjadi saksi dengan adil. Jadi ketika hamba Allah yang beriman ini, ketika melihat ketaatan ataupun kemaksiatan secara zahir, beliau orang-orang yang sudah beriman ini dengan memandang secara seadil-adilnya. Untuk memandang manusia-manusia lain yang ada di posisi maksiat dan yang ada di posisi taat. Bagi manusia yang tidak adil, bagi manusia yang belum beriman kepada Allah, maka takkan pernah ada suatu keadilan. Ketika manusia yang tak beriman menilai, menyaksikan manusia, bila ada manusia yang taat, maka kebaikanlah yang ditujukannya kepada orang yang taat itu. Akan tetapi bila melihat orang-orang yang ahli maksiat, maka orang yang tak beriman ini menuduh bahwa orang-orang itu berada di dalam kesesatan. Karena orang-orang yang belum beriman hanya beriman kepada syariat-syariat manusianya. Orang yang tak beriman karena beriman di hatinya kepada makhluk ketimbang beriman kepada Sang Khalik. Akan tetapi bagi orang-orang yang sudah beriman kembali kepada Ratu Adilnya, maka bagaimana mungkin manusia yang beriman itu bisa menilai, menimbang laku-laku manusia di atas dunia ini. Karena bagaimana mungkin manusia bisa menilai sementara manusianya di hatinya sudah tak ada lagi kecuali Ratu keadilannya, Ratu adilnya, Tuhan yang menciptakan dengan keadilannya. Jadi bagi orang yang beriman memandang ketaatan dan memandang kemaksiatan itu adalah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah pencipta dirimu dan Allah lah pencipta apapun yang kau perbuat. Jadi penilaian keadilan orang-orang yang beriman itu adalah melihat segala sesuatu, baik itu dipenuhi dengan ketaatan secara zahir dan baik itu dipenuhi dengan
kemaksiatan secara zahir, maka pandangannya antara keduanya ya sama-sama baiknya. Ketaatan secara syariatnya ya baik, kemaksiatan secara syariatnya ya baik. Sama-sama dipandang baiknya. Karena yang memandang sudah bukan hawa nafsu manusianya lagi. Karena yang memandang sudah Ratu adilnya, yakni Tuhan yang berkuasa atas kebaikan dan atas keburukan. Ratu adilnya lah yang menyaksikan di dalam ketaatan ataupun di dalam kemaksiatan manusianya. Karena Allah lah, karena Tuhanlah yang menciptakan manusia dan Tuhanlah yang menciptakan apapun yang dipergerakkan manusia. Baik itu di dalam kebaikan atau keburukan. Baik itu di dalam ketaatan ataupun kemaksiatan. Baik itu di dalam golongan hitam ataupun golongan putih. Baik itu di dalam golongan kanan ataupun golongan kiri. Bagi Allah semuanya sama di dalam keadilannya bagi orang-orang yang sudah berbaiat, bagi orang-orang yang sudah beriman kepada Allah, bagi orang yang menjunjung tinggi kekuasaan Ratu adilnya daripada menjunjung tinggi manusianya yang tak punya keadilan sedikit pun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi manusia akan menyaksikan keadilan-keadilan Tuhan. Keadilan-keadilan rajanya. Keadilan-keadilan ratunya di dalam semua makhluk dan di dalam semua penciptaannya. Jadi disitulah yang dimaksud Ratu Adil itu jais, wenang. Allah maha berperan apapun kepada masing-masing manusia yang diciptakan karena al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia adalah sebuah rahasiaku dan akulah rahasia di balik manusia itu sendiri. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu golongan mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Karena orang-orang yang tak beriman kepada Allah pasti menilai kepada segala hal, kepada segala sesuatu, pasti condong dengan apa yang disenanginya. Pasti condong memilih apa yang disukainya. Pasti condong memilih apa yang dicinta-cintainya. Sehingga ia lebih condong memihak, menolong sesuatu yang dicondongi hatinya. Inilah ketidakadilan di sisi Allah. Karena manusia masih mengedepankan hawa nafsunya daripada mengedepankan ratu keadilannya di hatinya. Itulah orang-orang yang belum beriman. Maknanya Tuhannya di dalam hatinya bukan Allah, tapi dirinya sendirilah yang wujud, dirinya sendirilah yang hidup, dirinya sendirilah
yang berkuasa atas kehidupan dan badan ini, maka selalu dan selalu tidak adil kepada ratu adilnya. Selalu membohongi, selalu mendustai ratunya, selalu selingkuh dan mensekutukan Allah dengan diri manusianya di hatinya. Kenapa? Karena belum ada iman sedetik pun di hatinya. Maka selalu celaka dan celaka. Maka selalu kena fitnah dan fitnah di hatinya. Maka selalu jatuh dan jatuh di dalam anarnya Allah. Ke lembah hawa nafsunya sendiri. Hancur leburlah bagi orang-orang yang tak beriman keadilannya di sisi Allah. Karena keadilan yang dipakai di sisi iblis setan yang terkutuk, yakni memihak kepada kesenangan hawa nafsunya daripada memihak ratu adil yang telah menciptakan dirinya. Maka berlaku adillah karena keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Jadi keadilan itu lebih dekat kepada takwa daripada ketidakadilan. Maknanya bagi orang-orang yang sudah beriman itu memandang segala sesuatu dengan keadilannya, dengan kekuasaannya, dengan keperkasaan Tuhan yang maha adil yang telah menciptakan dirinya dan yang telah menciptakan segala sesuatu yang tertampil, yang wujud di antara di depan dan belakang, di samping dan samping kiri dan kanan, atas dan bawah, semua di dalam keadilan Tuhannya, keadilan uripe Allah. Maka keadilan itulah yang membuatmu mendekatkan dirimu kepada takwa. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi Ratu Adil itu sudah merealisasikan di dalam hati orang-orang yang dipilihnya. Orang-orang yang dikehendakinya. Orang-orang yang didatangkan imannya kepada Allah, maka Allah akan membuka satir-satir keadilannya sendiri kepada hamba yang dicintainya. Karena hamba sudah tidak melihat diri manusianya lagi di hatinya, karena hamba sudah jatuh lebur fana di dalam lautan uripe Allah. Jadi keadilanlah yang ada. Maka manusia yang beriman sudah tak bisa menilai lagi laku badaniahnya. Karena manusianya sudah kembali kepada Ratu Adilnya yang berkuasa atas dirinya dan yang berkuasa atas segala makhluk-makhluk yang ada di atas dunia ini. Karena Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah maha tahu di dalam hati kita siapa yang jadi raja. Allah maha teliti di dalam hati kita siapa yang kita pertuhankan. Allah lah yang maha akbar dan Allah lah yang maha agung, yang bisa tahu
apapun isi hatimu. Kenapa Allah tahu setiap isi hati seluruh manusia? Karena yang ada di dalamnya, karena hidup yang menghidupi seluruh makhluknya adalah uripe Allah dewi. Bagaimana mungkin Allah tidak pernah tahu isi hati kita, sementara tanpa Allah kita tak ada, sementara tanpa hidup maka semua laku, semua peristiwa, semua perjalanan takkan pernah ada tanpa uripe Allah. Jadi sesungguhnya keadilan di sisi Allah itu adalah ketika manusia sudah beriman dengan sesungguh-sungguhnya iman kepada Allah bahwa hidup inilah Allah, bahwa urip inilah uripe Allah. Itulah yang dimaksud datangnya Ratu Adil bagi setiap diri manusia. Saya bacakan lagi ayat yang artinya, katakanlah Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Katakanlah wahai manusia, bahwa Tuhankulah yang menyuruhku berlaku adil. Dan hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap salat. Dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya miliknya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula. Sebagian diberi petunjuk dan sebagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka. Mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah dan mereka mengira bahwa mereka telah mendapatkan petunjuk. Alhamdulillahirrabbilalamin. Klop sudah, sinkron sudah. Apa yang dikatakan Ratu Adil menurut versi hakikatnya, yakni cerita masing-masing diri manusianya pasti kedatangan hari-hari akhir, pasti kedatangan Ratu Adilnya. Karena selama ini yang kita tuhankan, karena selama ini raja yang kita agungkan adalah raja yang berlaku kemaksiatan, raja yang tidak adil kepada manusia. Karena keadilan di sini masih dituhani, karena keadilan di sini masih dikuasai, karena keadilan di sini masih terbelenggu di dalam singgasana hawa nafsu kita sendiri. Jadi selama ini keadilan hawa nafsu yang kita praktekkan, maka selalu jatuh ke dalam kemaksiatan dan kemaksiatan saja. Tidak tahu bagaimana sebenarnya Ratu yang sebenar-benarnya adil di sisi Allah itu. Katakan, Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Bagaimana mungkin kita bisa berlaku adil kepada diri kita sendiri saja? Kita tidak adil. Kepada kita sendiri saja kita rojiunkan hati kita bukan kepada Allah, tapi kepada hawa nafsu kita sendiri. Bagaimana mungkin kita dikatakan
sudah berjalan di rel keadilan Tuhan. Sementara yang kita pertuhankan, yang kita dewa-dewakan di dalam hati kita masih hawa nafsu kita sendiri yang penuh dengan kezaliman dan kezaliman, yang penuh dengan kejahatan dan kejahatan, yang penuh dengan kemaksiatan hati kepada Tuhan yang telah memberikan ini semua. Kita tidak mensyukuri kehidupan ini. Kita tidak mensyukuri peran-peran yang diberikan Allah kepada kita, sehingga kita dikatakan tak ada imannya di hatinya, karena yang dibuat untuk Ratu Adil, yang disembah Ratu Adilnya masih hawa nafsunya di hatinya. Maka sampai kapanpun, bila Allah masih goib, bila Allah masih tiada di hatimu, maka selamanya keadilan takkan pernah ada. Keadilan takkan pernah tumbuh. Keadilan takkan pernah sembuh di dalam penyakit-penyakit hati kita selama ini. Dan sembahlah dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula. Jadi untuk kembali mengabdi kepada Allah itu, pulanglah dengan rela dan ridho kembali ke asal mula kau diciptakannya. Awal diciptakan kita tak ada, awal diciptakan kita tak wujud, awal diciptakan kita tak hidup, awal diciptakan kita tak bisa ngapa-ngapain. Maka kembalilah ke awal kejadianmu, yakni bertekuk lututlah, bersujudlah, hancurkan, sujudkan semua kerajaan-kerajaan di dalam hatimu, persembahkan kekuasaannya kepada Ratu Adilnya, yakni Ratu, yakni Tuhan yang telah mentuhani diri kita, dan Tuhan yang telah mentuhani seluruh makhluknya, baik itu makhluk golongan kanan dan golongan kiri, makhluk golongan atas ataupun golongan bawah, makhluk kanan dan kiri, semuanya kembalikan kepada yang mengadakan semua itu, yakni Ratu Adil, Uripe Allah. Sebagian diberinya petunjuk dan sebagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka. Inilah bukti bahwa yang memberi petunjuk dan yang mengsesatkan itu bukan wilayah kekuasaan manusianya, akan tetapi diberi petunjuk atau disesatkan bagi Allah ya sama-sama saja, sama-sama uripe Allah, sama-sama hanya ceritanya Allah doang. Karena kita tidak tahu, ya ketakutan. Mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka sudah mendapatkan petunjuk. Inilah bagi kita yang selama ini belum ada iman di hati kita, seolah-olah
kitalah yang berhak atas kehidupan ini. Kitalah yang berhak atas badan-badan yang kita miliki ini. Seolah-olah kita yang berkuasa atasnya. Inilah kita, bukti nyatanya bahwa kita lebih memilih setan-setan sebagai pelindung daripada memilih yang maha adil menjadi pelindung kita. Uripe Allah yang menjadi pelindung kita selama ini. Kita lebih memilih hawa nafsu yang kita imami daripada Imam Mahdi atau imam yang memberi petunjuk, daripada Ratu Adil yang menciptakan jin, iblis, setan, manusia, dan malaikat. Kita lebih cinta kembali kepada Ratu Adil, setan-setan yang kita anut, setan-setan yang kita ikuti selama ini dengan ketidakadilannya memandang segala sesuatu. Jadi kita bisa menilai sendiri Ratu Adil itu apakah sudah datang di zaman akhirku ini. Zaman berakhirnya manusia bertemu dengan ajal yang menjemput. Berakhirnya manusia berlomba-lomba dengan ajal yang akan menjemputnya. Jangan sampai kita kedahuluan ajal sebelum kita beriman kepada Allah. Jangan sampai ajal menjemput ketika Ratu Adil belum kita temukan keberadaannya di hati kita. Jadi Allah maha memilih orang-orang yang diberi petunjuk dan orang-orang yang disesatkan oleh Allah. Karena yang disesatkan itu bukan Allah yang menyesatkan, tapi manusia itu memilih jalan yang sesat sendiri, menjadikan setan-setan dan iblis sebagai Tuhan yang mentuhaninya selama ini. Alhamdulillah, itulah sekilas tentang datangnya Ratu Adil secara versi hakikatnya, secara versi yang sesungguh-sungguhnya, yang pasti dialami oleh setiap diri manusia, siapapun orangnya, apapun agamanya, pasti akan bertemu dengan Ratu Adilnya. Di manakah Ratu Adilnya? Ratu Adilnya ketika manusianya sudah tak merasa ada seperti hal yang semula. Asalnya tidak ada, kembali kepada tidak ada. Asalnya Adam, kembali kepada keadamannya. Itulah yang dimaksud Ratu Adil. Sebelum kita akhiri, marilah kita kemakan sholawat dari bintang al-bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.